bagi orang awam yang tidak bisa berdoa, tidak mampu doa, tidak hafal doa, atau tidak memfahami bagaimana dia bisa berdoa, dia cukup membaca Al-Fatihah mewakili semua doa. Karena isinya jahar bismillah atau tidak, qunut subuh atau tidak, habis salat zikir atau tidak, doa atau tidak, bisa disesuaikan. Karena ini semua hal berbeda pendapat. Saya suka masjid netral. Ketika saya tanya, bebas, mau jahar boleh, tidak jahar boleh, kunut boleh, tidak kunut boleh, bebas kami, tidak masalah. Kita ikuti imam, yang penting kita salat. Doa ibadah dan doa masalah, bukan masalah ya, masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Apa beda doa ibadah sama doa masalah? Ini ada dua macam doa, dan dua-duanya ada di dalam suratul Fatihah. Doa ibadah yang isinya memuji Allah tanpa meminta. Doa ibadah memuji Allah tanpa meminta, tidak ada permintaan. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa permintaannya? Tidak ada. Cuman artinya apa? Memuji Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Dan tidak ada kata yang terindah daripada kata Alhamdu, karena Alhamdu sudah mewakili semua segala pujian. Artinya jamaah sekalian, kalau ada di antara kita yang tidak faham cara yang terbaik memuji Allah, tidak hafal kata-kata yang panjang dan indah, tidak hafal Asmaul Husna, aku ingin memuji Allah, cukup satu kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mewakili segala pujian. Makanya kata ini sangat luar biasa. Kalau diartikan dalam bahasa Arab, segala puji bagimu ya Allah, artinya semua pujian bagimu ya Allah, segalanya. Makanya disebut kata itu doa ibadah, karena isinya memuji Allah tapi tidak meminta, tidak meminta apa-apa. Doa yang kedua, doa masalah, yang isinya memohon sesuatu, memohon sesuatu. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, itu kan ada permintaan, makanya disebutkan doa masalah. Layaknya setiap kita berdoa diawali dengan doa ibadah, baru masuk kepada doa masalah. Itu adab, tata cara doa. Jangan langsung mau berdoa, ya Allah ampuni ya Allah. Puji dulu, karena Allah senang mendengar pujian hamba. Allah senang. Buat Allah senang dulu, baru minta. Dan itu sudah dibuktikan oleh suratul Fatihah. Makanya saya selalu berkata, bagi orang awam yang tidak bisa berdoa, tidak mampu doa, tidak hafal doa, atau tidak memfahami bagaimana dia bisa berdoa, dia cukup membaca Al-Fatihah mewakili semua doa. Karena isinya doa ibadah ada, memuji Allah tanpa meminta, dan juga ada isinya doa masalah. Boleh enggak saya baca Al-Fatihah supaya anak saya mendapatkan hidayah, supaya anak saya disembuhkan oleh Allah, supaya saya dapat jodoh, supaya saya diberikan kemudahan? Doa. Al-Fatihah mewakili semua doa bagi orang yang tidak faham doa atau tidak bisa berdoa. Jadi diawali doa kita dengan ibadah
atau doa ibadah yang isinya memuji tambah meminta, baru masuk ke tahap yang kedua, doa masalah, memohon kepada Allah SWT. Dan juga tolong jamaah sekalian perhatikan, habis dibacakan Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum meminta apa-apa. Kita memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, kemudian kita mengaku sebagai hamba Allah dengan kita ikrarkan iyyaka na'budu, itu hakmu ya Allah, dan kami memohon pertolongan. Dan pertama permohonan bertolongan kepada Allah, dan yang terbaik pertolongan yang kita mohonkan kepada Allah adalah minta hidayah kepada jalan yang lurus. Jemaah sekalian, ayat Al-Fatihah disusun itu betul-betul rapi, tidak sembarangan kata-kata yang terpilih, termasuk meminta hidayah. Kalau kita dapat hidayah, segala urusan kita beres. Karena kata ihdinas siratal mustaqim bukan berarti kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dalam hal agama, itu tidak, bukan hanya itu saja. Tapi ihdinas siratal mustaqim dalam mengurusi rumah tangga, ihdinas siratal mustaqim dalam mendidik anak, ihdinas siratal mustaqim dalam mencari nafkah dan rezeki, ihdinas siratal mustaqim dalam kehidupan kami sehari-hari, ihdinas siratal mustaqim dalam beribadah, ihdinas siratal mustaqim dalam ikhlas, ihdinas siratal mustaqim dalam sabar, ihdinas siratal mustaqim dalam syukur. Semua hal-hal yang kita butuhkan, dunia maupun akhirat, ibadah maupun tidak ibadah, beramal apapun, kita memohon petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya kita memohon melalui ayat ini, kita berharap segala aktivitas kita bisa mendapatkan yang terbaik di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, berilah Allah petunjuk kepada jalan yang lurus, yang terbaik. Yang terbaik ikhlas, yang terbaik rumah tangga, yang terbaik mendidik anak, yang terbaik dalam menjaga diri, yang terbaik melindungi diri, yang terbaik mencari nafkah dan rezeki, yang terbaik mencari kerjaan yang baik, yang terbaik dalam beribadah, yang terbaik dalam tahajud, yang terbaik dalam majlis ilmu, yang terbaik dalam menghafal Al-Quran. Semua kita berharap melalui ihdinas siratal mustaqim sudah termasuk segala yang kita inginkan, dan kita hanya meminta bukan sesuatu yang baik tapi yang terbaik. Ihdinas siratal mustaqim. Contohnya seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, kami memohon petunjuk kepada jalan yang lurus sebagaimana ada hamba-hambamu yang telah mendapatkan karunia nikmat-nikmatmu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, kami ingin dapat seperti mereka. Seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Utsman, seperti Sayyidina Ali, seperti Siti Khadijah, seperti Siti Aisyah. Kita ingin seperti mereka, siratal ladzina an'amta alaihim. Janganlah ya Allah seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah atau orang yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jauhkan, lindungilah kami dari situ, dari hal-hal yang mendapatkan kemurkaan-Mu. Kami tidak mau. Kami mau sebagaimana hamba-Mu yang telah menerima karunia nikmat-nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang kami mau ya Allah. Tapi jangan di jalan orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang tersesat. Apa beda al-maghdubi alaihim waladdallin? Bedanya apa? Orang yang dimurkai Allah sama orang yang tersesat. Orang yang dimurkai Allah yang memiliki kemampuan ilmu tapi tidak menggunakan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, sombong. Mereka berilmu tapi sayang sekali ilmu yang mereka dapatkan hanya ingin menunjukkan kelebihan diri, menunjukkan dirinya sebagai orang yang hebat, bukan untuk digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketua umum majlis al-maghdubi alaihim orang Yahudi. Ketua umum majlisnya orang Yahudi. Yahudi adalah kelompok atau golongan yang berilmu, tapi mereka mendapatkan kemurkaan Allah karena mereka tidak pernah menggunakan ilmu tersebut.
Justru kecerdasan mereka dengan kehebatan ilmu mereka, mereka menggunakan untuk mensusahkan umat. Paling hebat ikut ilmu ekonomi, Yahudi. Paling hebat ilmu media, Yahudi. Makanya sekarang mereka seluruh media itu dimiliki oleh Yahudi. Ekonomi dunia dikuasai oleh Yahudi. Karena mereka punya ilmu, tapi mereka kenapa kuasai? Bukan untuk digunakan untuk kemudahan bagi manusia, tapi justru mereka menggunakan untuk kemanfaatan buat mereka sendiri. Makanya Allah murka terhadap mereka. Waladhdallin, orang-orang yang tersesat, yang suka mengamalkan amalan-amalan tapi tidak ada ilmunya. Kenapa kamu lakukan? Tidak tahu. Saya cuma suka itu, tapi tidak ada ilmunya. Contohnya, ketua umum majlis Waladhdallin adalah Nasrani. Nasrani ahli ibadah, beda sama orang Yahudi. Kalau Yahudi ahli ilmu, kalau Nasrani ahli ibadah. Bahkan mereka menggunakan rahbaniyah, memaksakan diri beribadah sepanjang hari. Sampai ada yang mendiamkan diri di sebuah tempat yang tidak bisa ditinggalkan, tidak mau nikah, tidak mau makan daging, tidak mau makan ini segala. Ini semua dilakukan oleh mereka. Itu yang tidak ada dasarnya, berlebih-lebihan. Islam melarang kita berlebih-lebihan beribadah. Sebagaimana ada 3 orang ketika datang ke Madinah mendengar betapa ibadah Rasulullah SAW, sambil salat tahajud, sambil bangka kakinya. Kita pernah enggak bangka kaki kita? Pernah, ketika begal, capek urus dunia, bukan karena tahajud. Bagaimana SAW puasanya, gimana SAW tahajudnya, gimana SAW ibadahnya. Ada 3 orang mendengar berita-berita, sambil mereka merasa, aduh, kalau Nabi Muhammad begitu luar biasa ibadah ini, gimana kita? Sambil ada di antara mereka yang berkata, kalau memang begitu ibadah Rasulullah SAW, saya akan berpuasa, tidak akan buka. Artinya mau berpuasa setiap hari, sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Bukan tidak makan sama sekali, tetap makan, tapi maksudnya setiap hari mau puasa sampai mati. Yang satu lagi kata orang, saya akan tahajud, tidak akan tidur. Yang ketiga berkata, saya tidak akan nikah. Karena dia merasa terhina, atau merasa dirinya rendah, atau merasa dirinya tidak ada artinya dibanding ibadah Rasulullah SAW. Kalau Rasul saja yang diampuni Allah begitu luar biasa hebat ibadahnya, aku merasa malu, ya udah saya tidak mau nikah. Mengapa? Agar saya kosongkan waktu saya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ada di antara mereka yang di riwayat lain disebutkan, saya tidak mau makan daging. Berita ini, bercakapan mereka ini, berbicaraan mereka ini sampai ke telinga Rasul. Rasul naik mimbar. Ma balu aqwamin, menapa ada kaum atau berkataan seperti ini? Inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku yang paling takwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Aku tahajud dan tidur, aku puasa dan buka puasa, aku makan daging atau juga nikah. Rasul menceritakan ini semua tidak akan menghalangi kita kalau kita mau bersungguh-sungguh beribadah. Itu yang disebutkan kata rahbaniyah yang sering dilakukan oleh Nasrani. Makanya kita memohon petunjuk pada jalan yang lurus, tapi jangan sampai kepada jalan yang dimurkai Allah atau jalan yang tersesat. Kami tidak mau punya ilmu tapi tidak pernah gunakan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya tidak mau juga beramal tanpa ilmu, karena saya khawatir nanti jadi orang yang tersesat. Amin. Allahumma terima. Ya Allah, mohon diterima. Oleh karena itu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba betapa mulianya suratul Fatihah. Saya hanya menyampaikan sejarah singkat. Saya belum membahas sejarah detail. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim,
mulai dari alhamdu, bagaimana, kenapa ada al dan apa arti daripada al, kenapa terpilih alhamdulillahi rabbil alamin menjadi ayat yang pertama. Ada juga berbeda pendapat bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Makanya kalau sebagian ulama menganggap bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, makanya dijahar dalam salatnya. Makanya kita perhatikan rata-rata Al-Quran itu selalu bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ada ayat nomor 1. Dibandingkan bismillah di surah yang lain tidak ada angka. Betul? Karena itu berbeda pendapat antara ulama. Apakah bismillah itu salah satu ayat dari suratul Fatihah atau tidak? Walaupun sebagian besar memilih bismillah salah satu dari surat Al-Fatihah, sebagian besar. Sebab ayat suratul Fatihah ini bismillah, apakah ayat pertama atau tidak, muncullah persoalan yang kedua, apakah boleh jahar atau tidak. Kalau tidak dijahar, tetap boleh atau tetap mewajibkan atau membaca bismillah. Bagi orang yang suka baca sir, tetap baca bismillah, karena dia sebagian dari surat. Jangan Allahu Akbar baca doa iftitah langsung alhamdulillahi rabbil alamin, mana bismillahnya? Tetap dibacakan walaupun sir, tidak dijahar. Menurut saya bagi soal jahar atau sir tidak masalah. Keras suara atau tidak keras suara tidak masalah. Bagi saya tidak masalah. Dan saya selalu sesuaikan. Masjid yang suka keraskan suara dengan bismillah, saya suka tanya kalau diminta jadi imam. Kalau jahar bismillah, saya jahar. Kalau disirkan tidak dikeraskan, saya tidak keraskan. Qunut subuh, kalau dia masih baki qunut subuh dan saya diminta jadi imam, saya baki qunut subuh. Kalau masih tidak baki qunut subuh, saya tidak baki qunut subuh. Saya tidak suka maksa. Tak, saya tidak mau qunut subuh. Kalau saya jadi imam, saya tidak mau qunut subuh. Kenapa? Ini bid'ah, ini sesat semua. Nah, gampang. Alhamdulillah, hal berbedaan tidak masalah. Yang saya paling suka masjid netral. Ketika saya masuk masjid, saya suka tanya ketika diminta jadi imam. Karena mereka berharap mudah-mudahan ini. Padahal saya suka mundur, saya tidak mau jadi imam karena pensiun jadi imam. Tapi kadang-kadang jamaah mengharapkan, barangkali niatnya mengharap berkahnya, mengharap apalah gitu. Akhirnya saya harus turuti permintaan mereka. Tapi saya suka tanya, jahar bismillah atau tidak, qunut subuh atau tidak, habis salat zikir atau tidak, doa atau tidak. Bisa disesuaikan karena ini semua hal berbeda pendapat. Saya suka masjid netral. Ketika saya tanya, bebas. Mau jahar boleh, tidak jahar boleh, kunut boleh, tidak kunut boleh, bebas kami, tidak masalah. Kita ikuti imam, yang penting kita salat. Dan itu yang kita perlukan, masjid yang netral, tidak fanatik, supaya kita bisa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hitungkan Al-Fatihah berapa ayat? Berapa? 7. Itu sudah disepakati. Itu sudah disepakati. 7 ayat. Sekarang gimana kita bisa jelaskan? Kalau bismillah sebagian dari suratul Fatihah, gimana kalau kita hitungkan ayatnya? Ayo kita mari sama-sama hitung. Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanir-Rahim 3, Maliki Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6. Berarti tinggal berapa? 1 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1. Berarti jadi berapa? 7. Bagi ulama yang pendapat bismillah tidak
sebagian dari suratul Fatihah, tidak dihitung sebagian dari ayat suratul Fatihah. Berarti ayo coba kita hitung, kalau dikeluarkan bismillah, mari kita hitung ayat pertama apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 1, terus Ar-Rahman Ar-Rahim, 2, terus 3, 4, 5. Ini kan 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 1. Berarti berapa? 6. Terus 7-nya mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim putus ghairil maghdubi 'alaihim. Ulama yang menganggap bismillah tidak sebagian dari ayat suratul Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, stop, 1 ayat. Itu yang menjadi yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin yang ke-7. Karena siratal ladzina an'amta 'alaihim sudah sempurna makna kalau kita berhenti. Sudah selesai, makna jelas, sempurna, tidak ada kaitan dengan selanjutnya. Makanya dianggap itu 1 ayat. Walaupun rata-rata Al-Quran yang kita lihat semuanya tidak ada angka di situ kan? Karena apalagi yang di Madinah yang menuliskan Al-Quran ini, salah satu ulama namanya Syekh Uthman Taha, penulis Al-Quran di kota Madinah, dia mengikut mazhab Imam Syafi'i. Makanya dia menuliskan bismillah ayat nomor pertama. Dan itu yang diberlakukan oleh sebagian besar di mana-mana, di Mesir, di mana-mana selalu Al-Quran kita perhatikan selalu bismillah ayat yang pertama. Yang saya ingin sampaikan, yang kita sudah fahami, Al-Fatihah 7 ayat. Jahar bismillah, tidak jahar bismillah itu tidak masalah. Yang penting kita bisa memperhatikan bacaan-bacaan kita, khususnya suratul Fatihah. Kalau bisa berlahan-lahan, bertahap-tahap, tidak sambungkan ayatnya, karena kita ingin menhayati, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas? Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita sama-sama belajari dalami suratul Fatihah, surah yang paling agung di dalam Al-Quran, surah yang luar biasa, memiliki keistimewaan, memiliki keberkahan yang dahsyat. Jangan kita hanya membaca sampai 17 kali di dalam salat fardu tapi tidak merasakan sedikit apapun dalam hati kita. 17 kali itu minimal, tapi kita tidak merasa apa-apa, seperti ayat-ayat yang lain. Padahal suratul Fatihah ini kalau betul-betul kita bisa fahami dan belajari dan mendalaminya, wallahi bakal nangis saking agungnya dan indahnya suratul Fatihah. Cukup keindahan di dalamnya kita berdialog dengan Allah. Kita hamba yang masih banyak dosa, yang masih kotor, yang tidak banyak kekurangan, yang tidak banyak sempurna, banyak kekurangan ikhlas kita dan banyak kekurangan khusyuk kita. Tapi ketika kita baca Al-Fatihah, Allah masih berkenan menjawab kita di setiap ayat yang kita baca. Oleh karena itu hayati Bismillahirrahmanirrahim dengan artinya dan maknanya yang segitu dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah. Dan Allah menjawab kita, hambaku telah mempujiku. Makanya saya senang ketika baca Al-Fatihah, apalagi kalau lagi sendirian, lebih menikmati. Ketika jadi imam memang terbatasi. Kalau kita ingin berlama-lama baca Al-Fatihah ketika jadi imam, orang takut nanti di belakang fikir kita lupa ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita kan lagi hayati, jadi bingung kan. Diam sebentar aja langsung dijawab. Saya ingin menhayati.
memberi kesempatan Allah menjawab saya agar saya bisa merasakan jawaban Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin sama seperti baca Yasin. Gimana baca Yasin? Yasin gitu? Betul? Gimana? Yasin. Gimana baca Yasin? Yasin. Amin. Kita sering waladhdallin. Amin. Apalagi anak-anak. Amin. Yasin. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Mudah-mudahan pertemuan ini kita kupas walaupun sedikit dari suratul Fatihah. Mudah-mudahan insyaallah menjadi bahan ilmu buat kita untuk ke depan kita bisa menghayati dan bisa dalam membaca suratul Fatihah di dalam salat maupun di luar salat, kita bisa merasa tersentuh hati kita.